unsur ini telah terpenuhi. Menimbang bahwa meskipun tentang unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri terdakwa, akan tetapi untuk dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana masih digantungkan apakah unsur-unsur lain sebagai suatu perbuatan juga terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa untuk itu akan dipertimbangkan tentang unsur selanjutnya di pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan. Menimbang bahwa menurut majelis hakim unsur di atas pada dasarnya bersifat alternatif, di mana sekiranya terpenuhi salah satu elemen perbuatan saja, maka terpenuhilah unsur tersebut secara keseluruhan, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, yang satu sama yang lain bersesuaian, telah ternyata terdakwa dalam menerima uang dari saksi Reza Gladys Pratianisari selain diberikan secara tunai melalui saksi Ismail Marzuki, juga menerima dengan transfer yang dikirimkan ke rekening PT Bumi Parawisesa sejumlah 2 miliar rupiah dengan kode pembayaran atas nama Nikita Miryani, dan selanjutnya terdakwa juga melakukan pembayaran secara tunai sebesar 1.400.000.000 rupiah. Namun uang tersebut menurut pengakuan terdakwa bukan berasal dari pemberian saksi Reza Gladys Pratianisari, sehingga dengan demikian menurut majelis hakim terdapat perbuatan terdakwa yang menempatkan, mentransfer maupun mengalihkan sejumlah uang yang berasal dari saksi Reza Gladys Pratianisari. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum. 3. Unsur yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa penerimaan sejumlah uang oleh terdakwa melalui saksi Ismail Marzuki dari saksi Reza Gladys Pratianisari diperoleh atas adanya pemaksaan terhadap saksi Reza Gladys Pratianisari, di mana sebagaimana dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam terpenuhinya unsur-unsur pasal dalam dakwaan pertama alternatif ke-1 sebagaimana uraian pertimbangan hukum di atas, terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pemerasan terhadap saksi Reza Gladys Pratianisari dan mendapatkan uang sebesar 4 miliar rupiah yang diberikan secara transfer dan juga secara tunai, masing-masing dengan nominal 2 miliar rupiah, di mana peristiwa pada waktu uang ditransfer terdakwa memberikan nomor rekening PT Bumi Parawisesa kepada saksi Ismail Marzuki, yang kemudian meneruskan nomor tersebut kepada saksi Reza Gladys Pratianisari, dan saksi Reza Gladys Pratianisari selanjutnya mentransfer uang tersebut dengan keterangan atas nama Nikita Miryani, sedangkan uang tunai langsung diserahkan kepada saksi Ismail Marzuki yang meneruskannya dengan menyerahkan kepada terdakwa. Menimbang bahwa arti kata menyembunyikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyimpan atau menutup sesuatu agar tidak terlihat, atau dengan sengaja tidak memperlihatkan atau memberitahukan sesuatu, merahasiakan, sedangkan menyamarkan mengandung arti menjadikan atau menyebabkan samar, yaitu mengelirukan atau menyesatkan serta menyembunyikan maksud, perasaan atau identitas yang sebenarnya. Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian tersebut di atas dihubungkan dengan arti kata menyembunyikan
atau menyamarkan, maka terhadap elemen unsur selanjutnya dari pasal yang didakwakan penuntut umum, yaitu dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, menurut majelis hakim tidaklah terpenuhi, karena sedari awal terdakwa memang menghendaki dan menginsafi perbuatannya sekiranya berhasil mendapatkan uang dari Resa Gladys Pretianisari, maka uang akan ditransferkan untuk pembayaran perumahan terdakwa dan sebagian diterimakan secara tunai. Sedangkan saksi Resa Gladys Pretianisari juga mengetahui uang ditransfer kepada PT Bumi Parama Wisesa atas nama terdakwa dan uang tunai diterimakan kepada saksi Ismail Marzuki, sehingga dalam hal ini sikap batin terdakwa maupun saksi Ismail Marzuki untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan tidaklah terpenuhi. Sifat hukum yang melekat dalam perbuatan tindak pidana pencucian uang berupa layering, placement maupun integration tidak terbukti atas perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 3 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, junto pasal 551 ke 1 KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan kumulatif kedua, dan unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa maupun pembelaan terdakwa sendiri yang pada pokoknya memohon agar dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum, menurut majelis hakim tidaklah dapat dibenarkan, oleh karena sebagaimana pertimbangan hukum yang telah diuraikan majelis hakim dalam pertimbangan hukum menyangkut dakwaan pertama alternatif ke-1 telah ternyata berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan, terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama alternatif ke-1. Sedangkan terhadap dakwaan kumulatifnya yang kedua menyangkut tindak pidana pencucian uang, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, di mana unsur pasal yang didakwakan ada yang tidak terpenuhi, sehingga terdakwa semata-mata hanya dipersalahkan melanggar dakwaan pertama alternatif ke-1 dan membebaskan terdakwa dari dakwaan kumulatif kedua. Menimbang bahwa dalam persidangan majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif, penjara dan denda, maka kepada terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1. Satu buah sistem elektronik akun WhatsApp dengan nomor 081288779794 sampai dengan nomor pertama, jangan bagi karena saya juga nggak perlu jalan dalam. Kedua, kalau kalian sehat jauh dari orang-orang kulit di luar negeri yang halal. Ketiga, fokus nomor 39 sebagaimana tercantum lengkap dalam putusan dan dianggap telah dibacakan, oleh karena masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa Ismail Marzuki,
maka akan dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Ismail Marzuki. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan bahwa terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya dan terdakwa sudah pernah dihukum. Keadaan yang meringankan, terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara. Mengingat pasal 4510 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik junto pasal 551 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang nomor 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan mengadili: 1. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana dakwaan kumulatif kedua penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kumulatif kedua penuntut umum. 3. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif ke-1 penuntut umum. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 7. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah sistem elektronik akun WhatsApp dengan nomor 081288779794 nomor 1 sampai dengan nomor 1 sampai dengan nomor 39 sebagaimana telah tercantum lengkap dalam putusan dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Ismail Marzuki. 8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2025 oleh kami Khairul Sholeh SH sebagai Hakim Ketua, Radityo Baskoro SH MKN dan Sulistyo Muhammad Dwi Putro SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Syarifuddin SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh
Erdona Sihombing SH dan kawan-kawan penuntut umum dan terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya. Jadi demikian putusan yang telah dibacakan oleh majelis. Terhadap putusan tersebut baik terdakwa maupun penuntut umum punya hak sebagaimana telah disampaikan pada awal persidangan tadi, dan terhadap putusan ini nanti bisa langsung dilihat di SIPP pada hari ini juga akan kita upload. Jadi dengan telah dibacakannya putusan tersebut, maka untuk persidangan perkara terdakwa Nikita Mirzani dengan nomor 362 Bitsus 2025 PN Jakarta Selatan sudah selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Gimana? Udah puas? Tunggu video apa lagi? Hah? Video apa lagi? Pemirsa, baru saja kita dengarkan vonis terhadap Nikita Mirzani yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Khairul Saleh atas kasus dugaan pemerasan disertai ancaman yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Vonis Majelis Hakim terhadap Nikita Mirzani yaitu pidana penjara selama 4 tahun dan membayar denda 1 miliar rupiah. Kita lihat Nikita Mirzani juga didampingi oleh kerabat dan teman-temannya dalam menjalani sidang vonis pada hari ini. Kita sambil tunggu bersama pernyataan yang akan disampaikan oleh Nikita Mirzani. Ya pemirsa, Nikita Mirzani divonis oleh Majelis Hakim pidana penjara selama 4 tahun dan membayar denda 1 miliar rupiah karena terbukti secara sah dan meyakinkan menyebarkan ancaman secara elektronik disertai pemerasan pada pemilik perusahaan skincare.
Pemirsa, demikian breaking news sidang vonis Nikita Mirzani. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya.